Alhamdulillah, alhamdulillahil amir bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asdaqu man absyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim, salam rindu, salam cinta kepada sosok yang menjadi suri teladan kita, yang mencintai kita dengan seluruh jiwa raganya, yang peduli dengan kita di dunia dan di akhirat, bahkan sampai pada saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah umatnya yang diingat, yang disebut-sebutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita senantiasa berupaya, berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu 5 faktor dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam kitab Munabbihat ala isti'adad li yaumil ma'ad, karya Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, diriwayatkan sebuah nasihat dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah.
Ada 5 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Dan itu harapan semua kita. Apa saja kelima hal itu? Yang pertama kata beliau adalah ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, yaitu berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, sesering mungkin. Karena itulah la ilaha illallah adalah merupakan sebaik-baik zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan dengan ucapan la ilaha illallah yang dijadikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai garansi bahwa barang siapa yang ucapan terakhir diucapkannya sebelum dicabut nyawanya oleh malakul maut, yaitu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang terlontar dari lisannya sebelum dicabut nyawanya, yaitu la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita saat-saat mengalami dan melewati sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza butuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billah. Yaitu apabila ditimpa oleh satu musibah, oleh satu bala, oleh cobaan apapun yang sewaktu-waktu bisa datang dalam kehidupan kita di dunia ini, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan yang kita miliki, semua harta apapun yang kita miliki, semuanya hanyalah titipan dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang tertimpa musibah untuk meratap, untuk mengumpat, dan dianjurkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan pada saat kita menghadapi satu musibah, kata beliau, itu justru akan menjadikan hati kita keras, hati kita menjadi kasar, sehingga bukan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, tapi justru menambah dan memperbesar masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah.
yaitu apabila dia diberikan atau mendapatkan satu kenikmatan, satu kebaikan apapun, maka dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa alam semesta ini. Dia kembalikan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran lin ni'mah, sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda syukur kita kepada nikmat dan sang pemberi nikmat itu. Tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang kita lalui tanpa kita mendapatkan kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya adalah kenikmatan demi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, dan itulah di antara yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah empat. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu Akbar, Allah maha besar. Inilah ucapan-ucapan karena dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mestinya menghiasi lisan kita sehari-hari. Karena setiap keluar di mulut kita, maka bernilai pahala dunia dan akhirat. Dan itu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia melakukan sesuatu hal, apa saja yang dia lakukan, maka dia mulai dengan menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk memastikan dengan ucapan basmalah itulah kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu kita ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ingin mengabadikan amal kita itu sampai di akhirat kelak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Semua urusan yang baik-baik, tentu hanya urusan yang baik-baik ya. Kalau urusan yang tidak baik, tidak boleh kita mulai dengan basmalah. Semua urusan perkara yang baik-baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka nilainya, pahalanya terputus. Mungkin hanya kita dapatkan di dunia, tapi tidak abadi pahalanya sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima dan yang terakhir, kata beliau, wa idza afrata dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila dia tergelincir dan berbuat satu dosa dan kesalahan, dan ini pasti dilakukan oleh semua kita, siapapun kita. Apabila dia tergelincir dan melakukan satu dosa dan kesalahan, maka dia buru-buru mengucapkan astaghfirullahal azim, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Karena dengan tobat ini yang sangat dahsyat, orang yang bertobat yang tadinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia bertobat, maka dia kembali menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan yang luar biasa, orang yang punya kesalahan, orang yang punya dosa, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dosa dan kesalahannya dengan tobatnya itu jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dikonversi dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diganti, akan dikonversi dosa dan kesalahan mereka dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dan itu semua yang menjadi faktor seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua kita orang-orang yang senantiasa senang, yang senantiasa berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli zaman wa makan ya rabbal alamin. Allahumma dafa warfa 'anna al bala wal waba wal ghala wal bagha wal riba waz zina wal fahsya wal munkarat ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khawassah min sa'iri buldani muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara. Rabbana ghfir lana wa li ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.